Pernah mikir gak sih kalau di hidup ini kamu pernah menikah 2 kali atau lebih, nanti di akhirat kamu bakal berjodoh dan berpasangan dengan yang mana? Suami atau istri yang keberapa? Gimana cara kamu merasakan takdir dan akhirnya bisa memilih seseorang yang membuat hidup kamu berubah, membuat hari-harimu berarti, dan membuat kamu percaya bahwa cinta yang sejati itu ya sama dia gitu. Ini adalah kisah tentang cewek yang menikah 2 kali seumur hidupnya di dunia, dan saat meninggoy lalu terbangun di akhirat, dia harus memilih hidup abadi dengan suami pertama atau suami kedua. Inilah kisah tentang cinta sejati di akhirat, kehidupan setelah dunia dalam film Eternity. Suatu hari ada sepasang suami istri yang udah jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Si kakek namanya Larry, kalau si nenek namanya John. Mereka nih udah puluhan tahun jadi suami istri, tapi tetap masih suka banget cekcok berdebat hal apapun. Kadang hal kecil aja mereka jadiin perdebatan nih. Tiap hari ada aja yang diributin, kayak jarang banget gitu damainya. Hari ini mereka lagi mau mampir ke rumah anak mereka yang bakal ngelahirin kandungannya. Acara hari ini adalah pengumuman jenis kelamin bayi yang bakal jadi cucu kakek Larry sama nenek John nih. Tapi sebelum masuk ke rumah anaknya itu, kakek Larry bilang, nenek John harus kasih tahu kondisinya ke anak-anak. Jadi sebenarnya nenek John ini lagi sakit kanker. Di tangannya aja ada infusan bekas kemoterapi tuh. Tapi nenek John bilang, nanti pas dia udah siap, dia baru bakal kasih tahu ke anak-anaknya. Kakek Larry ini sebenarnya juga udah gak kuat buat banyak gerak. Mau duduk aja dia harus pakai tenaga banget dan ngos-ngosan tuh. Di meja makan itu, anak nenek John bilang kalau dia nemuin banyak foto-foto lama punya nenek John. Pas dilihat, foto pertama yang terpampang adalah foto pas nenek John masih muda dan menikah dengan suami pertamanya, bukan kakek Larry. Di foto itu, suami pertama nenek John kelihatan ganteng dan gagah banget. Nenek John langsung cerita kalau suami pertamanya itu namanya Luke dan dia meninggoy karena gugur dalam perang. Soalnya Luke itu seorang prajurit. Tiba-tiba kakek Larry diledekin tuh. Katanya gantengan suami pertama nenek John daripada dia. Kakek Larry coba mau lihat fotonya tuh. Tapi belum sempat lihat, kakek Larry yang lagi makan cemilan malah tersedak. Dia jadi kesusahan napas banget. Dan gak lama kemudian, kakek Larry terjatuh dan gak sadarkan diri. Bangun-bangun kakek Larry tiba-tiba ada di kereta. Dia kembali muda lagi. Karena udah gak tua lagi, kita panggil aja Larry. Dia nih diperanin sama Miles Teller. Tiba-tiba Larry dengar pengumuman kalau dia lagi ada di persimpangan menuju alam keabadian. Ladies and gentlemen, we have now reached the junction. Please alight the train where your eternity lies. Pas turun dari kereta, Larry makin bingung. Rame banget orang di situ. Mana ada yang pakai baju rumah sakit juga. Tempatnya asing banget buat dia. Pas masuk ke pusat tempat itu, Larry coba nanya-nanya ke beberapa petugas yang pakai seragam. Tapi petugas itu cuma bilang nanti bakal ada petugas lain yang samperin Larry. Dia sampai nanya tuh ke resepsionis yang masih kecil. Tapi tetap aja katanya Larry harus nunggu petugas yang udah ditugasin buat nemuin Larry. Jadi ya udah deh, Larry harus nunggu dulu. Beberapa menit kemudian, akhirnya Larry disamperin sama petugas persimpangan alam keabadian itu. Dia namanya Anna. Anna bilang dia itu koordinator alam baka buat Larry. Jadi Anna bakal dampingin Larry sampai Larry bisa pilih alam keabadian yang dia mau. Jadi sebenarnya Larry ini udah meninggoy. Tapi pas dibilang begitu sama Anna, Larry gak percaya. Dia sama sekali gak ngerasa dan gak percaya kalau dia udah meninggoy dan sekarang lagi ada di persimpangan alam baka. Pas dikasih lihat ngaca mukanya, Larry shock. Dia kaget mukanya jadi muda lagi. Anna bilang di alam baka ini setiap orang bakal kembali ke versi saat mereka paling bahagia di dunia. Itu artinya Larry paling bahagia saat di umur dengan penampakan kayak sekarang. Pas Anna ngajak Larry buat ngeliat seluruh isi di persimpangan alam baka itu, Larry mulai percaya nih, karena tempat itu bener-bener luas dan gak pernah dia lihat sebelumnya. Habis itu, Larry langsung dikasih kamar khusus yang udah disiapin sama Anna. Kamar itu luas dan kelihatan nyaman banget.
Kata Anna, Larry bakal tinggal di kamar itu sampai Larry bisa milih alam keabadian yang dia mau. Larry masih memproses semua yang terjadi sama dia dan semua yang dia lihat. Semua kerasa baru banget buat dia. Kayak dia butuh waktu banyak buat memproses semuanya ini. Pas coba keliling di luar, Larry ngelihat ada banyak banget booth yang nawarin orang buat masuk ke alam keabadian mereka. Ada dunia vampir, ada dunia kapitalis, bahkan sampai ada dunia tanpa laki-laki buat para perempuan yang mau. Karena ngerasa stres banget mencerna semuanya, Larry pergi ke bar buat minum-minum santai. Dia mau coba menjernihkan pikiran dulu. Dia sampai curhat-curhat lah sama cowok pramusaji bar itu. Yang ternyata cowok pramusaji bar itu adalah suami pertamanya nenek John. Dia namanya Luke, diperanin sama Callum Turner. Tapi mereka belum pada saling tahu satu sama lain nih. Di situ mereka ngomongin soal persimpangan alam baka itu. Kata Luke kalau udah pilih satu keabadian nanti nggak bisa balik lagi atau pindah ke keabadian lain. Kalau melanggar aturan atau kabur bakal dibuang ke kehampaan selama-lamanya. Did your AC go over the rules? No, but she seemed busy. All right. Well, look, the big thing is there's no switching eternities after you chose. No visiting other eternities. No nothing. Besoknya Larry nanya ke Anna kenapa banyak orang di persimpangan ini yang belum milih keabadian. Anna jawab beberapa dari mereka ada yang masih menunggu orang tercinta meninggoy juga dan memilih keabadian bersama. Saat itu Larry langsung terpikir kayaknya dia bakal nungguin nenek John supaya bisa di alam keabadian bersama-sama. Kata Anna, kalau Larry mau menunggu istrinya, Larry bisa sambil bekerja. Kebetulan lagi ada kerjaan jadi petugas laundry. Dan Larry bisa tidur di kamar bawah tanah atau rubana. Karena kamar mewah itu cuma dijatah beberapa hari doang untuk setiap orangnya. Beberapa hari kemudian, Larry masih menunggu kedatangan istrinya. Ini artinya sama aja kayak Larry lagi nungguin istrinya sendiri meninggoy. Anna yang dengar Larry udah mempersiapkan semuanya, langsung bilang kalau Larry tuh so sweet banget. Di persimpangan alam baka itu juga ada pagi, siang, dan malam. Di suatu malam, Larry ngerasa gelisah dan udah terlalu lama menunggu istrinya. Jadi, dia nulis surat nih buat istrinya nanti pas udah di persimpangan alam baka itu. Larry berniat buat milih alam keabadian duluan ninggalin istrinya. Wah, beneran nih. Besoknya, Larry udah bersiap mau pergi ke keabadian yang dia pilih. Larry pilih keabadian negeri pantai karena dia suka banget pantai. Dia nitipin surat yang udah dia tulis tuh. Tapi Anna bilang hal itu nggak diperbolehkan. Dan nanti Anna bisa langsung sampein pesan dari Larry ke istrinya. Pas lagi jalan ke keabadian negeri pantai, tiba-tiba Larry ngeliat John versi muda di eskalator sebelah lagi mau naik ke atas. Larry langsung shock dong. Itu istrinya dia. Larry langsung ngibrit buru-buru buat balik lagi ke atas. Pas ketemuan sama istrinya, mereka langsung pada seneng banget. Nenek John versi muda ini kita panggil aja John, diperanin sama Elizabeth Olsen. Mereka nggak berhenti histeris, tapi John langsung sadar kalau dia emang udah meninggoy. Baru ketemu, mereka udah langsung ada cekcok aja tuh. Anna yang ngeliat mereka berdua langsung ikut senang. Akhirnya Larry sama John bisa bertemu lagi. Larry udah pede banget nih bakal ke alam keabadian berdua sama John. Tapi tiba-tiba John ditarik nih sama petugas lain. Dia namanya Ryan, koordinator alam bakanya John. Ryan yang bakal memandu John nih. Dan bukan cuma itu, Ryan juga punya kejutan buat John. Katanya kejutan ini udah disiapkan selama 67 tahun lamanya. Dan ternyata kejutan itu adalah kehadiran Luke, suami pertamanya John yang lebih ganteng dari Larry. John bengong pas lihat Luke. Luke semakin jalan mendekat ke arah John. John sangat terpesona sama Luke. Mata John langsung berkaca-kaca. Dia kangen banget sama Luke. Dia sampai pegang pipinya Luke saking kangennya. Mereka melepas rindu bersama. Tapi pas sadar kalau di samping dia ada Larry juga, John langsung bingung dan gemeteran. Oh, What are you doing? Larry? Okay, sweetie, Alright. let's go. Who's this guy? The second husband. I prefer current husband. The current husband. Ryan yang ngeliat John panik gitu langsung minta waktu ke mereka semua buat ke kamar. Ryan bakal menenangkan pikiran John dulu di kamar supaya John gak kaget banget.
Di kamar, Ryan panas-panasin kalau Luke itu udah nungguin John selama 67 tahun. Dan Larry cuma suami keduanya John doang. Dan saat itu juga Ryan minta John ganti baju dan dandan cantik karena bakal ketemu sama Luke. Wah, Ryan ngedukung John sama Luke banget nih. Gak lama setelah itu, John bakalan ngedate sama Luke nih. Berasa jadi kayak pacaran lagi mereka berdua. Gimana ya perasaannya? Di sisi lain, Larry sama Anna lagi ngomongin soal Luke nih. Bahkan Larry ngaku kalau dia ada rasa insecure karena Luke lebih ganteng dari dia. Kayak mirip artis besar gitu. Tapi Larry bilang kalau dia menikah lebih lama sama John, yaitu selama 65 tahun. Dan Larry udah punya anak juga sama John di dunia. Itu jadi pegangan kuatnya dia. Sementara itu, Luke sama John lagi asik-asiknya ngedate nih. Mereka berasa dicumbu asmara lagi. Lagi asik menikmati romansa, tiba-tiba ada orang yang lagi lari-lari. Orang itu lagi berusaha kabur dari keabadian yang udah dia pilih. Jadinya petugas keamanan mau menangkap orang itu dan membuangnya ke kehampaan. Tapi abis itu Luke sama John mulai mesra-mesraan lagi. Luke langsung ngomong kalau dia cinta banget sama John. Luke rela nunggu selama 67 tahun demi menikmati keabadian sama John. I wanted you to be happy. I wanted you to have a life. Yeah, of course. But I waited. Tapi tiba-tiba John malah menghindar dan dia bilang butuh waktu untuk berpikir karena situasinya rumit dan susah banget bagi John. Pas sampai ke kamar, John langsung merah mukanya. Dia senang banget, tapi dia juga bingung mau gimana ke depannya. Dia sulit menentukan dengan cepat. Lagi stres-stresnya, tiba-tiba ada Larry nih yang main nyelonong masuk aja ke kamarnya John. Malah bikin John tambah stres tuh. Apalagi Larry langsung cerewet ngoceh-ngocehin mau pilih keabadian yang mana dan gimana mereka menjalani kebersamaan ke depannya. Yang ada John malah ngomel-ngomel tuh sama Larry. Dia lagi nggak mood ada Larry di situ. Dia pengen Larry keluar dulu dari kamarnya biar John punya ruang sendiri. Gak lama kemudian, hari pun udah malam. John masih kepikiran tentang banyak hal nih. Sementara itu, Larry malah lagi apes nih. Waktu 7 hari dia di kamar mewah itu udah habis. Dan sekarang dia harus tidur di kamar bawah tanah. Pas lagi menuju ke kamar bawah tanah, Larry gak sengaja lihat ada flyer pertunjukan penyanyi Dean Martin. Larry bilang John suka banget sama Dean Martin. Larry langsung kepikiran pengen ajak John ketemu Dean Martin tuh biar bisa merebut hati John. Larry langsung minta bantuan Anna buat temuin John sama Dean Martin besok. Tapi sayangnya Larry sekarang dapat kamar yang kecil dan sempit banget. Bener-bener kayak gudang doang kamarnya Larry yang sekarang. Tapi dia bodo amat deh. Yang terpenting bagi dia sekarang adalah meyakinkan John. Besoknya Larry sama John ke suatu tempat buat ketemu sama Dean Martin. Di situ ada Anna juga yang udah bantu rencana ini. Larry yakin banget nih rencananya bakal bikin John senang. Awal-awal John senang banget kegirangan karena denger suara pas nyanyi emang kayak Dean Martin, idola dia waktu hidup di dunia. Tapi gelagatnya kok kayak aneh dan berbeda. Ternyata itu bukan Dean Martin, tapi cuma peniru handal doang. John sama Larry langsung kecewa nih. Larry protes lah ke Anna soal itu. Mana peniru handal itu sempet-sempetnya ngeganggu John tuh, hampir mau pegang-pegang lagi. Pas John lagi diganggu sama orang itu, tiba-tiba Luke datang buat ngelindungin John. Luke langsung hajar orang itu. Dia kelihatan laki banget karena bisa melindungi John. Bukan cuma itu, Luke juga langsung ambil kesempatan buat merayu John. Larry yang lihat itu langsung mau ngerecokin. I think we got it. I had no idea. I didn't know what that guy was doing. What was wrong? I know. I'm trying. I thought it was the real Timon. I swear to God. Stop it! Abis itu John langsung minta Anna sama Ryan buat ngobrol sebentar sama John di kamarnya. Dia nggak mau ngobrol sama Larry ataupun Luke dulu nih. John termenung di kamarnya dengan diiringi suara-suara ocehan Anna dan Ryan yang bantu mikirin gimana solusi dari permasalahan ini. Bingung banget kan pasti? Abis itu akhirnya ada solusi yang bagus nih. Anna sama Ryan udah konsul sama atasan mereka. Dan katanya di situasi kayak begini, John punya hak istimewa mendapatkan kesempatan buat mencoba pergi ke keabadian sama Luke dan juga Larry masing-masing. Dan setelah itu, nanti John harus memilih lebih suka dan nyaman sama yang mana. Anna juga bilang kalau misalkan mereka mau bertiga bersama-sama di satu keabadian pun gak apa-apa. Pas denger itu, Larry sama Luke langsung emosi. Mereka gak mau jadi suami pertama dan suami kedua bersamaan. Malah mereka hampir baku hantam. And you're waiting beyond to spoil a half a century of marriage. Well, I'm sorry, I defended our country. It was Korea, buddy. Relax. What'd you say to me? You didn't exactly storm the beaches of Normandy, did you? What are you doing? You went there?
Stop! Hit him back! Stop! Bare knuckle, pal. Gak pakai lama, abis itu Larry sama Luke langsung mengundi koin siapa yang duluan ke keabadian sama John. Dan akhirnya yang pertama bakal merasakan keabadian bersama John adalah Luke. Mereka memilih keabadian dunia gunung. Luke suka banget sama pegunungan, jadi John mengikuti nih apa yang dipilih sama Luke. Di keabadian dunia gunung itu, Luke sama John mencoba buat menikmati waktu bersama. Tapi John masih ada rasa sedikit canggung nih. Dia kayak baru pertama kali lagi kan pacaran sama Luke, sedangkan Luke emang udah nungguin John banget selama 67 tahun. Jadi memang penuh hasrat. Pas lagi ngobrol, John gak sengaja ngobrolin tentang keluarganya di dunia. Pas denger itu, Luke mengaku agak kesel dikit. Dia ngerasa cemburu karena gak bisa punya keluarga sama John. Sedangkan yang John bicarain tadi itu keluarganya dengan Larry. Selain itu, John juga ngobrol tentang momen saat dia ditinggal Luke meninggoy. John waktu itu sedih banget nungguin Luke pulang dari perang, tapi justru malah menjadi duka besar. Malamnya, Luke sama John mampir ke tempat bernama Terowongan Arsip. Di situ mereka bakal lihat segala kenangan masa lalu mereka sampai akhirnya mereka berpisah. Penjaga tempat arsip mengingatkan supaya mereka jangan menyentuh gambar dan resiko trauma emosional ditanggung sendiri. Di situ Luke sama John langsung melihat kembali masa lalu mereka dari awal kenalan, terus pacaran, terus menikah, sampai akhirnya Luke meninggoy dan John bersedih sendirian. Semua kenangan-kenangan yang ditampilkan itu terasa manis. Luke sama John menikmati dan bahagia banget bisa melihat kompilasi momen mereka berdua, apalagi yang mesra-mesra. Sampai-sampai mereka kebawa emosi cinta nih, jadi ciuman lagi nih mereka. Berasa kayak first kiss lagi. So sweet banget gak sih? Tapi pas mereka ngeliat saat Luke udah meninggoy dan John disamperin sama Larry, Luke langsung ngerasa emosional nih. John ngerasa seharusnya mereka nggak lihat sampai situ, tapi Luke tetap mau lihat dan dia langsung cemburu banget. Pas keluar dari terowongan arsip, Luke langsung belak-belakan bilang kalau Larry itu manipulatif. Dia ngerasa Larry memanfaatkan kesedihan John supaya bisa jadi jatuh cinta dan ngerasa nyaman. That he knew that you would always be a part of it. Come on, Joan. He wormed his way in. He manipulated you by using your grief. He is such a leech. That is not what happened, okay? Sampai-sampai John juga jadi ngerasa Luke yang salah karena dia meninggoy duluan. Jadilah mereka agak nggak akur nih karena kena mental sama kenangan lama. Sementara itu, Larry yang lagi kepanasan nungguin Luke sama John selesai kencan, dia ngide dan nekat nih buat ngecek isi kamarnya Luke. Larry pengen cari-cari kekurangan Luke, karena Luke selama ini dipandang sempurna di mata banyak orang. Akhirnya, Larry nemuin lah kalau Luke suka nyimpen foto-foto cewek seksi dan beberapa nomor HP cewek juga. Dia yakin Luke pasti udah sering berhubungan sama banyak cewek selama 67 tahun di persimpangan alam baka itu. Yang bikin kaget pas mau keluar dari kamar Luke, pas banget Luke juga baru masuk kamar karena kencan sama John udah selesai. Luke yang ngeliat itu langsung emosi nih. Dia nggak terima privasinya dilihat-lihat sama Larry. Jadilah di situ mereka cekcok sampai berantem lagi kayak bocah. Luke sampai bawa-bawa omongan kalau Larry memanipulasi kesedihan John. Sampai-sampai kertas surat punya Larry jatuh dari kantong celananya dan dia nggak sadar akan hal itu. Pas selesai berantem, Larry tegesin kalau dia nggak memanipulasi kesedihan John tentang Luke sama sekali. Tapi Luke masih nggak bisa percaya. Sedangkan John lagi pusing banget nih mau pilih siapa nantinya. Dia ngerasa kesusahan buat memilih. Untung ada Ryan yang selalu menemani John sebagai koordinator. Tapi Ryan bilang lebih baik John pilih Luke. Dia merasa Luke yang terbaik. Besoknya Larry sama John kencan di keabadian dunia pantai. Berbanding terbalik, kalau Larry lebih suka sama pantai daripada gunung. Mereka menikmati waktu bersama dengan santai nih. Nggak ada kecanggungan sama sekali. John kelihatan kayak bebas dan lepas aja gitu. Mau senang, mau kesel sama Larry, mau ngomolin Larry, John kelihatan lebih bisa jadi dirinya sendiri sama Larry. Pas ngobrol berduaan, Larry minta maaf sama John karena ninggalin John duluan. Mereka juga ngomongin soal anak-anak. Dan saat itu juga John minta rasa maklum dari Larry karena John lagi menghadapi situasi sulit untuk memilih. Tapi Larry bilang dia nggak mau memahami itu. Dia ngerasa John harusnya milih bersama dia. Karena Larry ngaku-ngaku mau nungguin John selama beberapa lama pun itu. Padahal dia kan sempat mau pergi ke keabadian duluan ya. I understand you love Luke. I love Sally Daniels in the 9th He grade. wasn't some childhood crush, Larry. He was my husband. Yeah, but we built a life together, and now you just want to throw it all away. Well, I never had a chance to start a life with Luke, and, you know, God, he waited 67 years. Yeah, I get it. I would have done the same thing. You knew I was close.
Di dunia pantai itu, tadinya John mau ajak Larry ke terowongan arsip. Tapi Larry menolak karena takut ngalamin trauma emosional. Jadinya mereka milih buat ngobrol berdua aja di batu-batu pinggir pantai sama mesra-mesraan. Abis kencan John sama Larry selesai, sekarang saatnya mereka diskusi lagi nih langkah selanjutnya yang bakal diambil. Tapi sebelum John mengambil keputusan, tiba-tiba di situ Luke sama Ryan mau membongkar satu hal. Mereka nemuin kertas surat yang Larry tulis buat John saat mau ke keabadian duluan. Larry langsung panik dong, takut dibilang egois mau ninggalin John dan gak mau menunggu kayak Luke yang sampai 67 tahun. Pas baca surat singkat itu, John langsung kaget. Dia gak nyangka ternyata Larry bohong. Padahal sebelumnya Larry bilang kalau dia rela dan mau nunggu John selama beberapa lama pun itu. Larry membela diri lah dan dia bilang kalau dia cuma mau nyiapin keabadian doang. Dan dia yakin nanti John bakal langsung ke keabadian yang sama kayak dia. Tapi John tetap nggak terima pembelaan Larry itu. Karena ngerasa dirinya tertekan, jadi Larry juga bongkar keburukan Luke tuh. Larry bilang kalau dia lihat di kamar Luke ada banyak foto-foto cewek seksi dan Luke nyimpen banyak nomor HP cewek. Tapi John malah agak memaklumi tuh karena menurut dia wajar selama nunggu 67 tahun perlu hubungan sama cewek. Tapi Luke balas omongan Larry nih. Walaupun dia punya kekurangan juga, tapi dia rela nunggu John sampai 67 tahun. Makin lama Luke sama Larry anggap ini sebagai kompetisi. He should at least lose some points for all the sex. It's not a competition, Larry. Yes, it is. Sweetheart, it's 100% for sure a competition. That's literally what we're here for. Tapi saat itu juga Ryan langsung bilang John butuh buat ambil keputusan. Jadinya mereka ninggalin John sendirian dulu deh di kamarnya. Malamnya pas John makin stres dan bingung, datanglah tetangganya John yang udah meninggoy juga. Dia namanya Karen, tetangga di rumah John waktu di dunia. John langsung ngerasa agak lega nih karena ada teman dia buat curhat-curhat. Besoknya pas curhat sama Karen lagi, kalau Karen punya pandangan, John udah mengurus Larry sama Luke waktu di dunia. Sekarang di keabadian, John seharusnya mikirin diri sendiri tanpa perlu gelisah. You are dead. You lived your life and now you're dead. You have no obligations to anyone. Maybe it's best you all have a clean. Di sisi lain, Larry sama Luke malah jadi berteman nih. Mereka sama-sama membayangkan dan mengidam-idamkan John yang sempurna di mata mereka. Mereka sama-sama bersedih juga karena takut gak dipilih sama John tuh. Kocak banget dah nih orang berdua. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya di mana John bakal mengumumkan apa yang jadi keputusannya. Suasananya tegang banget nih. John juga deg-degan mau mengumumkan hal ini. Sebelum mengumumkan keputusannya, John sempat bilang kalau dia ngerasa beruntung bisa pernah memiliki Larry dan juga Luke. Dia senang bisa hidup 65 tahun sama Larry dan dia juga senang bisa menikmati 2 tahun terindah bersama Luke. Tapi di situ John bilang kalau dia memutuskan nggak memilih keduanya, alias dia mau pilih keabadian sendiri aja daripada harus ada pihak yang tersakiti. I choose. I choose neither of you. Pas dengar keputusan itu, Larry sama Luke langsung heran. Tapi bagaimanapun juga, itu keputusan yang dipilih sama John. Gak pakai lama, John langsung pergi dari situ. Besoknya, John bakal pergi ke keabadian dunia Paris sama tetangganya, si Karen, yang dia rasa menyadarkan dia tentang memilih kebahagiaan diri sendiri. Walaupun terlihat agak murung, tapi John tetap menjalani itu. Dia rasa ikut Karen itu lebih baik. Di sisi lain, Larry sama Luke malah jadi makin deket nih. Mereka saling curhat tentang kenangan bersama John. Mereka juga mengakui kekurangan dan kekonyolan masing-masing. Pas lagi ngomongin tentang John, tiba-tiba Larry keinget satu hal penting nih. Dan dia langsung mau samperin John sebelum John pergi ke keabadian dunia Paris. Dia langsung nyari-nyari John ada di kereta mana nih. Dia mau samperin John banget buat sampein hal penting. Pas udah ketemu sama John, Larry langsung nyuruh John keluar dari kereta buat ngobrol sama dia. John udah berpikir negatif tuh, takut Larry mau maksa-maksa John lagi. Tapi ternyata Larry mau ngomong kalau John gak pernah punya rambut kayak sepanjang itu pas sama dia. John rambutnya kayak gitu pas hidup sama Luke. Artinya, John paling bahagia di dunia waktu sama Luke. Larry langsung minta John buat ke keabadian sama Luke. Larry bilang dia bahagia kalau John juga bahagia. Larry udah ikhlas kalau John nanti sama Luke. Okay, you deserve a shot at that kind of love, honey. That fiery, sparky kind. I was so happy with you. I know, but you were happiest with him. It's okay.
But what about you? John langsung terharu banget. Dia nggak nyangka Larry bisa sebaik itu buat mengikhlaskan dan merelakan John bahagia bersama Luke. Mereka jadi pelukan nih buat perpisahan. Hari itu juga Luke sama John langsung naik kereta buat ke keabadian dunia gunung. Mereka bahagia, sedangkan Larry lagi bingung nih. Dia mau kayak gimana habis ini. Besoknya, Anna bilang ke Larry kalau dia bangga sama Larry karena udah bersikap dan bertindak dengan benar. Bahkan Larry menginspirasi Anna untuk selalu hidup dengan tujuan yang baik. Di sisi lain, Luke sama John lagi seneng-senengnya nih. Mereka berasa kayak bulan madu lagi. Cuma berduaan di tempat yang enak sekaligus bakal terasa abadi. Mereka bahagia banget menghabiskan waktu beberapa hari bersama belakangan ini. Makin lama, John sama Luke makin bahagia nih. Mereka banyak punya kegiatan yang dijalanin secara bersama-sama. Nggak ada hari tanpa berduaan. Tapi sebenarnya John kalau malam-malam suka diam-diam ke terowongan arsip sendirian buat ngeliat kenangan bersama Larry. Dalam hatinya ngerasa kangen banget sama Larry. Gimana enggak? Selama 65 tahun John hidupnya sama Larry. Apalagi pas ngeliat kenangan masa tua bersama Larry. John jadi melo nih. Dia rasanya kok jadi berat hati dan kangen banget sama Larry ya. Kayak di keabadian sekarang bersama Luke ada yang kurang gitu. Besoknya John belak-belakan bilang ke Luke kalau dia merasa salah ambil keputusan buat menikmati keabadian bersama Luke. Pas dengar itu Luke langsung kesel. Dia ngerasa semua pengorbanannya sia-sia. Tapi John bilang bersama Luke itu kayak cuma ngerasain cinta-cintaan masa muda. Nggak kayak sama Larry yang bisa merasakan cinta di kala hidup jatuh bangun, ngurus anak dan segala macam tetek bengek. It's young love. It was love without the burden of a mortgage or a job or kids. It was, the kind of love you feel before knowing loss. It was everything. But love isn't just one happy moment, right? It's a million. Makin lama John sama Luke makin cekcok besar nih. Sampai akhirnya John bilang dia mau keluar dari keabadian ini dan bersama Larry. Tapi Luke gak ngizinin. Karena nanti John bisa dibuang ke kehampaan. Resikonya berbahaya. Tapi John tetap kekeh. Luke jadi makin kesel deh. Abis itu Luke langsung menggalau sendirian nih. Dia ngerasa jadi ancur semua yang udah dia siapkan. Tapi dia juga berpikir mau memaksa John juga nggak akan baik nantinya. 1 jam kemudian Luke samperin John lagi. Sekarang dia udah lebih tenang. Luke bilang dia sekarang udah bakal ikhlas dan dia mau bantu John buat kabur dari keabadian ini untuk bertemu sama Larry. Luke akhirnya rela melepaskan John. Wah, berat banget sih ini. Luke langsung mencoba mengalihkan perhatian penjaga terowongan arsip itu. Dia pura-pura nangis biar John bisa ambil kunci pintu terowongan arsip dan nyelonong masuk diam-diam. Pas udah ada kesempatan, John langsung melakukan aksinya. Gak pakai lama, pas udah di dalam, John sama Luke langsung mengucapkan selamat tinggal. John bakal pergi sendirian nih buat balik ke persimpangan alam baka. Dia nekat melakukan ini dan berharap bisa berhasil. Pas udah masuk ke ruangan gelap itu, John langsung lari-lari. Karena di belakang dia ada petugas keamanan yang ngeliat dan bawa-bawa senter. Jadi dia harus gerak cepet nih. Pas udah di dalam, John berusaha kabur sampai merangkak-rangkak. Dia nggak mau sampai ditangkap sama petugas keamanan yang lagi ngejar dia. Sampai akhirnya John udah di rel kereta. Dia tahu itu pasti udah deket sama stasiun. Dia langsung gerak cepet nih buat jalan ke stasiun. Dalam hatinya dia ketakutan banget sebenarnya. Dia was-was ngeliat ke belakang. Pas udah masuk ke persimpangan, John ketemu sama Anna dan Ryan. Mereka langsung bantuin John buat ngumpet biar gak ketahuan sama petugas keamanan yang udah nyari-nyari dan ngincer John. Baik banget tuh mereka mau bantuin. Pas polisi udah lewat, John langsung nanya Larry ada di mana karena dia pengen samperin Larry. Anna sampai kegirangan tuh sama romantisme John. Pas dikasih tahu Larry kerja di bar, John langsung samperin. John matanya berbinar-binar banget ngeliat Larry. Dia pengen bilang kalau dia memilih ke keabadian bersama Larry. Karena buru-buru juga, Larry langsung nanya, John mau pergi kemana? John bilang dia tahu suatu tempat. Dan saat itu juga, Larry bilang dia mau ikut bersama John. Is that for you? Oh yeah, I'm kind of a fugitive. Where are you gonna go? I know a place. It could be dangerous. John langsung seneng dan lega banget. Larry masih mau menerima dan pergi bersama dia. Gak pakai lama, akhirnya mereka berdua sampai di tempat yang menurut mereka paling ideal dan nyaman, yaitu komplek perumahan kayak masa tua mereka. Hidup nyaman di perumahan, menikmati masa tua bersama. Itu juga yang mau mereka rasain di keabadian. Hidup nyaman berdua, sederhana.
Film Eternity mengajarkan kita bahwa pemaknaan bahagia dalam hidup selalu berbeda-beda setiap orang. Ketika kita merasakan momen paling bahagia dalam hidup bersama seseorang, belum tentu juga kita bakal bahagia terus ke depannya dan selamanya. Begitupun kalau kita sering berkonflik sama pasangan, belum tentu kita nggak akan bisa bahagia atau nggak nyaman. Semua ada takarannya masing-masing, semua ada rasanya masing-masing. Gimana nih pendapat kamu tentang film Eternity? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.